Mbak Laila 9 tahun meninggal. Anak-anak ini anak yang nomor 3 lagi bicara sama madam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Reva Family. Ikutin video dari Reva Family, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya ingin bertanya langsung kepada anak-anak ini, tapi anak-anak ini nggak bisa bahasa Indonesia, cuman bisa bahasa Inggris. Awal mula kehidupan anak-anak ini, anak asli dari Indonesia, Mbak Laila, asalnya dari Jakarta, dan beliau berketemu jodoh dengan Pakistan. Tapi mereka anak-anak ini berempat. Yang anak yang nomor 2 udah dipanggil sama majikan, cuman anak yang pertama ini, yang keduanya dipanggil sama majikan, yang anak yang nomor 3 ini anak yang terakhir. Tapi yang sebelum ibunya meninggal, anak-anak ini ditinggal umur 12 tahun katanya yang pertama, yang kedua umur 11 tahun, yang ketiga umur 7 tahun, yang keempat umur 2 tahun. Assalamualaikum. كيف حالك يا حبيبي؟ ايش اسمك؟ زينة. جينا. وهذا اختي. ايوه. ايش اسمك حبيبي؟ زهرة. Zahra. Ini yang namanya Jaina. Kamu umurك حبيبي؟ دحين 20. وزهرة 15 دحين؟ ما شاء الله. قبل توفى أمك كم عمرك؟ أنا 12. 12. وزهرة 7. وأخو هذه 11. كيف أنت وياها أصلا قبل توفى ماما يعني عمرك 12 وبابا توفى ماما يعني سوي جواز مرة ثانية ولا لا؟ لا مو يعني. ماما ما في سوي جواز بابا لا ما في الين دحين توفى بابا صح؟ ايوه الحين توفى. كم شهر يعني توفى بابا؟ للحين 4 شهور. 4 شهور. وماما توفى كم سنة؟ 9. Iya teman-teman, ya inilah sebagai contoh dari teman-teman yang jadi TKW di Arab Saudi. Ya kalau memang ada jodoh maupun dari mana, anak-anak itu harus diajarin pakai bahasa Indonesia walaupun kita itu sedikit. Ma'arif kalam Indonesia wala لا مرة مرة. bahasa Arif kalam Pakistan. باكستاني ايوه. Ya inilah teman-teman, siapa tahu ada TKW dari Indonesia, jangan sampai kalau ada jodoh dari luar dimanapun, anak-anak harus diajarin pakai bahasa Indonesia dan harus dikenalkan kenalkan sama keluarga di Indonesia walaupun kita itu gimana belum tentu kita itu hidup untuk selama-lamanya di negara orang. Ya seperti kayak gini lah contohnya, ibunya meninggal tapi nggak tahu keluarganya. Tawafa mama yani kalam min Indonesia yani inti arifti hati family mama wala kif? بابا أعرف مو أنا. Iya teman, بعدين هو يجي كان خارج من الأمراء بس واحد مرة. bas wahid marah. أيوة. Yani family mama. من فاميلي ماما وهذا أختي ماما. أختي ماما. وأخويا ماما بس. Aku يعني واحد مرة. بعدين wahid ما marah. أعرف. Alen dahi. غير دحين. Marah-marah masufa wala kalam wala ke ma'arif ragum jawal أيوة. wala Facebook. في فيسبوك بس ما في كلام ولا شيء. Hatta inti atasal ala huwa min messenger ma fi kalam wala shay. لا ما في كلام. Ya Allah, kasihan ya teman-teman. Jangan sampai seperti kayak gini ya. Bagi orang Indonesia kan kebanyakan kawin sama orang luar, baik dari Pakistan, Hindi, Saudi Arabia, ya sedikit pun buat pelajaran bahasa Indo anak-anak. Nah sekarang buktinya teman-teman, dia itu nggak tahu keluarga dari ibunya, cuman tahu keluarga dari bapaknya. Keluarga dari ibunya cuman tahu waktu datang umroh, kakak dari ibunya katanya, sampai sekarang nggak ada kabar, nggak ada apa. Di ijlis kulukum bes arba nafar. أيوة. Yani kulu sana kama itfafulu hati izar.
وواحد شهر 2000. Wahid Sahar 24 ya sahabat-sahabat semua, kalau uang Saudi itu 24 real, Real. 24.000 real. Kalau uang Indonesia itu lebih dari 60. 60. Dari mana mereka tuh dapat 60, sedangkan ya keadaannya tuh seperti begini tuh. Sedangkan yang apa namanya tuh yang besar itu cuman masang-masang buah baju top aja kerjaannya. Pekerjaan anak yang Yang sehari-hari membuat- yang tulang punggung itu Itu kerjaannya yang cari nggak tulang seberapa. punggung. Majikannya tuh sementara minta-minta uang. Yang- Makanya ya sahabat-sahabat semua yang melihat video ini, mereka itu mau pulang tapi itu nggak bisa. Berhubungan itu paspor, KTP juga itu nggak disambung karena keekonomiannya di sini juga itu nggak bisa menjamin. Sedangkan juga itu Pak D-nya, bibinya masih hidup di Indonesia. Yang nggak tahu nomor HP-nya, nggak tahu nomor apanya, katanya tuh cuma tahu Facebook dan tahu itu messengernya, tapi katanya nggak pernah memperdulikan. Ya Habibi, yani halas madrasah intikum wala أنا خلاص الحمد لله. halas, أيوة. yani finish. أيوة أنا خلاص فinish. Oh jahra, ظهرها التقول. yani halas. Iya. Yani alhamdulillah. Yani mina dia asana madrasah intikum, yani بالفلوس ha? أيوة عشان من باكستاني مدرسة باكستاني. Eh Lazim. Pakistan indahlah hadi. Fasoliyah. Fasoliyah. أيوة. ايوه صح. وبنتك هدية اختي هدية أيوة هذا من مدرسة سعودي. يعني مو باكستان، لا لا مو باكستان. يعني ما في فلوس هذا من السعودية ولا لا لا Balas. حكومة. أيوة. hukumah. Ya inilah ceritanya anak TKW Indonesia teman-teman. Mbak Laila dia menikah dengan orang Pakistan, tapi anak-anak nggak diajarin pakai bahasa Indonesia. Sedikit pun anak-anak ini nggak mengerti pakai bahasa Indonesia, cuman mengerti bahasa Arab sama Pakistan. Karena beliau almarhum nggak pernah diajarin anaknya pakai bahasa Indonesia, cuman hanya pakai bahasa Pakistan. Sehari-hari bersama anaknya, keluarganya cuman bahasa Pakistan sama bahasa Arab. Sekarang beliau udah 9 tahun tawafa, meninggal dunia. Terus bapaknya wafa juga udah masuk 4 bulan sahabat-sahabat. Terus anak-anak ini cuman tinggal berempat. Yang pertamanya ya sebagai tulang punggung, cuman hanya penjahit kancingan. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengulurkan tangan ataupun sedikit rezeki, berbagilah pada anak-anak ini. Kalau memang ada orang yang ingin berbagi rezeki sedikit, tolong hubungin saya sebagai Reva Family. Dahina inti bagi ijlis fi Saudi sah? أيوة. ايوه يعني ممكن بعدين انت وكم يعني تبقى روحي من بلد اندونيسيا ولا بلد ماما ولا بابا لازم من بابا عشان انا ما اعرف كلام، ما اعرف عشان- ولا واحد من إندونيسيا. يعني ما في معلوم يعني من ما اندونيسيا في اعرف ولا واحد. يعني من باكستان يعني عرفتي ايوه. iya sah. Itulah teman-teman, sebagai teman-teman yang menikah dengan orang luar, walaupun kita berjodoh dimanapun kita berjodoh, kita harus dibelajarin anak itu pakai bahasa Indonesia. Maarif kulu saya wala apa kabar? ايوه بس اعرف Arifti apa يعني كيف kabar? الحال كويس إيه. الحمد لله خلاص ما اعرف كثير. Iya teman-teman, katanya itu anak-anak nggak tahu cuman apa kabar doang, katanya kefalik. Yang masalah yang lain-lain nggak tahu teman-teman. Ya kasihan juga. Mama tawafa, yani isfis muskila mama tawafa. صدم سيارة Saddam sayara ma amin, ما سعودي. ma anak Saudi. ايوه. Yani kulukum mawujud fi sayara. ايوه نحن كلكم موجودين سيارة. Oh iya teman-teman, katanya ibunya itu meninggal karena kena tabrak orang Saudi. Tapi kena tabrak itu mama alatul tawafa, yani aruhi mustasfa awala Saddam. يوم صدم خلاص تيه بعدين خلاص موت. بعدين على شيل طول من- كده. ايوه على طول. Ya arham.
Ya itulah teman-teman kehidupan anak-anak ini selama 9 tahun, terus ditinggal sama ibunya 9 tahun, cuman hiduplah sama bapaknya. Sekarang kan bapaknya udah 4 bulan meninggal, berarti 9 tahun meninggal istrinya. Mereka itu berarti 8 tahun. Oke lah teman-teman yang ada di Kota Taif. Inilah kehidupan anak-anak yang ditinggal seorang ibunya, Mbak Laila 9 tahun meninggal. Anak-anak ini anak yang nomor 3, lagi bicara sama madam. Ya kasihanlah, ini kontrak rumahnya ini 1 tahun 20.000 teman-teman. Dari manalah mereka itu anak-anak nyari uang 20.000. Sementara yang anak yang nomor 2 umur 18 tahun, dia sebagai tulang punggung dari 4 saudara ini, bapaknya meninggal. Itu anak yang nomor 4. Hai Habibi, kefalik. Alhamdulillah Taibin. Bagi madrasah sah? Online walala? Online. Masya Allah. Nggak tahu pakai bahasa Indonesia teman-teman, dia itu cuman bisa bahasa Inggris dan Pakistan. Bahasa Arif di kalam Pakistan sah? Arabi. Ma'arif kalam Indonesia. Ya Allah, itulah teman-teman. Sebagai TKW Arab Saudi, tolong diajarin pakai bahasa Indonesia anak-anak walaupun sedikit. Ya inilah kehidupan anak-anak. Sahabat-sahabat, siapa tahu mereka ini sehat selalu, panjang umur. Dan bapaknya juga katanya meninggalnya teman-teman 4 bulan yang lalu. Dia itu kena serangan jantung, bapaknya meninggal. Oke teman-teman, Reva Family, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.